ratus ayat di dalam Al-Quran itu, dan mereka harus melakukannya dengan senang hati. Tetapi sayang sekali itu kan permintaan saya kepada Menak. Ya, kenapa Menteri MD, Mahfud MD yang menjawab? Yang saya minta itu Menteri Agama. Terlalu tinggi kalau Menko yang menjawab itu, dan bukan bagian Bapak. Pernyataan kontroversial Saifuddin Ibrahim tentang ayat-ayat suci Al-Quran berpotensi mengacaukan kerukunan antar umat beragama yang selama ini sudah terjalin baik di Indonesia. Demikian yang disampaikan Wakil Ketua Umum MUI Kiai Haji Anwar Abbas saat ditemui tim Fakta. Menurutnya, yang perlu diwaspadai adalah masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh pernyataan-pernyataan Saifuddin Ibrahim. Yang pertama, sudah Saifuddin Ibrahim masuk ke rumah orang yang bukan rumah dia, ya. Meskipun dia awalnya ya ada di rumah tersebut, ya, tetapi karena dia sudah keluar dan dia sudah pindah agama, ya dia tidak boleh, ya, tidak etis, ya, mengkritik ajaran dan keyakinan orang lain, gitu, ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ya, tindakan saudara Saifuddin Ibrahim ini adalah sebuah tindakan yang sangat mengganggu, ya, dan merusak hubungan baik antar umat beragama, ya. Dan saya juga baca dari tokoh-tokoh agama yang seagama dengan beliau juga tidak setuju, ya, dengan pernyataan sikap dari Saifuddin Ibrahim itu sendiri. Dia bukanlah orang yang mengerti, ya, tentang Al-Quran. Kalau dia mengerti tentang Al-Quran, dia tidak akan pindah agama, ya. Jadi saya melihat dia bukan juga orang yang terlalu paham tentang ajaran agama, tentang Al-Quran, ya. Oleh karena itu bagi saya terpikir, ya, ini orang punya niat buruk, ya, jadinya, ya. Ya, biasanya orang kan kalau saya keluar dari mencoba mencari sesuatu yang untuk untuk menyakiti, ya, menyakiti para peluk agama yang dia anut sebelumnya. Dan menurut saya ini adalah sebuah perbuatan yang benar tidak terpuji, ya. Mana ayat yang dia katakan di dalam Al-Quran itu ada ayat yang tidak mengandung toleransi, ya. Mana, yang mana, gitu. Dia menyebut 300, tapi yang mana ayat 300 itu, yang mana? Itu kan tuh belum dia sampaikan. Kita sulit juga menganalisisnya, ya. Jadi terlalu general, ya. Itu masalahnya. Jadi kesan saya, ya, melemparkan sesuatu tapi tidak bertanggung jawab, gitu. Kalau ada orang menghina agama orang lain, apalagi menghina kitab suci, ya, kira-kira yang punya kitab suci itu marah apa tidak? Ya marah dong. Berarti yang bersangkutan membuat gaduh apa tidak? Membuat gaduh dong, kan, gitu, ya. Tiba pertanyaan, kalau ada masyarakat yang gaduh, ya, itu tugas siapa yang membuat untuk menjadi tenang itu? Tugas kepolisian, kan? Ya, menurut saya sekarang polisi kan sudah bertindak. Pandangan yang sama juga disampaikan oleh Jerry Sumampo, Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Menurutnya, pernyataan Saifuddin Ibrahim bukanlah pernyataan gereja atau umat Kristen pada umumnya. Pernyataan itu lebih merupakan pernyataan pribadi yang memang harus dipertanggungjawabkan Saifuddin Ibrahim di hadapan hukum. Ya, selama, ya, karena katakanlah sejak kasus ini viral, ya, PGI sebetulnya berkoordinasi dengan beberapa gereja, tapi kita nggak mendapat informasi yang cukup valid, ya, tentang katakanlah kependetaan dari yang bersangkutan, gitu. Kapan dia jadi pendeta, gitu, ya, kemudian dia menjadi pendeta di gereja mana, di mana dia melayani, itu nggak begitu clear lah, nggak begitu jelas, ya. Jadi, ya, mungkin tapi kan sebetulnya begini, ya, memang bebas saja, gitu, ya, bebas, meskipun di dalam gereja-gereja anggota PGI itu ada aturannya, ya. Misalnya kita selalu mengatakan pendeta semestinya tidak melakukan hal-hal seperti itu, ya, atau pendeta yang paling tidak yang bergabung dengan
gereja-gereja anggota PGI itu tidak akan masuk kepada isu-isu yang sebetulnya nggak terlalu penting ya, terlalu jauh juga ya, berkomentar tentang sesuatu yang sebetulnya bukan urusannya lah ya. Ya orang bebas saja mau mengatakan apa-apa, tapi juga harus hati-hati, harus memilih supaya dia tidak berkontribusi terhadap kerusakan kerukunan ya, keretakan relasi sosial keagamaan di Indonesia. Kalau kita di PGI itu begitu berpikirnya. Selain memberikan pernyataan tegas tadi yang disampaikan oleh Anda, Pak, apakah kemudian juga sempat berkomunikasi pihak PGI dengan Saifuddin Ibrahim pasca hal ini viral di media Untuk kasus sosial? ini tidak. Apa yang menjadi pertimbangan, Pak? Pertama, PGI berpikir tidak ada kepentingan yang berkomunikasi dengan yang bersangkutan, gitu ya. Meskipun bukan meskipun ya, yang mau saya katakan, saya sempat atau PGI ya sempat berkomunikasi dengan yang bersangkutan, tetapi bukan dalam kasus ini.